Selamat sore, saya Nining Kristiani. Saya akan membacakan buku dari Rick Warren tentang Untuk Apa Aku Ada di Dunia Ini. Hari keempat, diciptakan untuk kekekalan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan telah menanamkan kekekalan di dalam hati manusia. Quote Abraham Lincoln. Tentunya Tuhan tidak menciptakan suatu makhluk seperti manusia hanya untuk hidup sehari. Tidak. Manusia diciptakan untuk kekekalan. Kehidupan bukan hanya yang ada sekarang. Kehidupan di bumi hanyalah gladi resik yang dilakukan sebelum kehidupan yang sebenarnya. Anda akan menghabiskan jumlah jauh lebih banyak waktu di sisi lain sesudah kematian, yaitu dalam kekekalan dibandingkan yang sekarang di bumi. Bumi adalah area panggung persiapan percobaan untuk hidup Anda dalam kekekalan. Ini adalah pemanasan sebelum permainan yang sebenarnya. Putaran pemanasan sebelum pertandingan. Kehidupan sekarang adalah persiapan untuk kehidupan selanjutnya. Paling lama Anda akan hidup 100 tahun di bumi, tetapi Anda akan hidup selamanya dalam kekekalan. Seperti dikatakan oleh Sir Thomas Browne, waktu Anda di bumi adalah sebuah sisipan kecil dalam kekekalan. Anda diciptakan untuk kekekalan. Alkitab berkata, Tuhan telah menanamkan kekekalan dalam hati manusia. Anda memiliki nurani bawaan yang merindukan kekekalan. Ini karena Tuhan menciptakan Anda dalam keserupaan dengannya untuk kehidupan kekal. Walaupun kita tahu bahwa setiap orang pada akhirnya mati. Kematian selalu terasa tidak wajar dan tidak adil. Alasan yang membuat kita merasa bahwa kita seharusnya hidup selamanya. Karena Tuhan menanamkan keinginan di dalam pikiran kita. Pada suatu hari nanti, jantung kita akan berhenti berdetak. Itu adalah akhir dari tubuh dan waktu Anda di bumi, tetapi itu bukanlah akhir kehidupan Anda. Tubuh alami Anda hanyalah tempat sementara bagi roh Anda. Alkitab menyebut tubuh alami Anda sebagai kemah, tetapi menyebut tubuh yang akan datang sebagai rumah. Alkitab berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat di kediaman rumah di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jika kehidupan di bumi menawarkan banyak pilihan, kekekalan hanya menawarkan 2 pilihan, surga atau neraka. Hubungan Anda dengan Tuhan di bumi akan menentukan hubungan Anda dengannya dalam kekekalan. Jika Anda belajar mengasihi dan percaya kepada Anak Allah, Yesus, Anda akan diundang untuk hidup kekal bersamanya. Sebaliknya, jika Anda menolak kasih, pengampunan, dan keselamatan, Anda akan hidup kekal terpisah dari Tuhan selamanya. Lewis berkata, ada 2 jenis manusia. Mereka yang berkata kepada Tuhan, kehendak-Mu terjadilah, dan mereka yang berkata kepada Tuhan, baiklah, pilihlah sesuai keinginan-Mu. Yang menyedihkan adalah bahwa banyak orang akan mengalami kekekalan tanpa Tuhan karena mereka memilih untuk hidup tanpa Dia di bumi ini. Jika Anda sepenuhnya mengerti bahwa ada kehidupan yang lebih dari sekedar yang ada di sini sekarang, dan Anda menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah persiapan untuk kekekalan, Anda akan mulai hidup dengan cara yang berbeda. Anda akan memulai hidup dalam terang kekekalan, dan itu akan mewarnai cara Anda menangani setiap hubungan, tugas, dan keadaan. Tiba-tiba banyak kegiatan, sasaran, bahkan masalah yang sebelumnya kelihatan begitu penting akan terlihat tidak berarti, kecil, dan tidak penting untuk diperhatikan. Semakin dekat Anda dengan Tuhan, semakin kelihatan kecil hal-hal lainnya. Jika Anda hidup dalam terang kekekalan, nilai-nilai Anda berubah.
Anda memakai waktu dan uang dengan lebih bijaksana. Anda lebih menghargai hubungan dan karakter daripada kepopuleran atau kekayaan atau prestasi bahkan kesenangan. Prioritas Anda tertata ulang. Mengikuti tren mode pakaian dan nilai-nilai populer tidak penting lagi. Paulus berkata, "Aku dahulu menganggap semua hal ini sangat penting, tetapi sekarang aku anggap tidak berharga karena apa yang telah Kristus lakukan." Jika waktu Anda di dunia ini adalah satu-satunya waktu untuk kehidupan Anda, saya menyarankan Anda mulai memanfaatkannya dengan sepuasnya. Lupakanlah sikap baik dan etis, dan Anda tidak harus memikirkan konsekuensi dari tindakan-tindakan Anda. Anda dapat terus hidup dengan cara mementingkan diri sendiri karena tindakan-tindakan Anda tidak akan memberikan dampak jangka panjang. Tetapi inilah yang membuat perbedaan. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan Anda. Kematian bukanlah akhir dari keberadaan Anda, melainkan transisi menuju kekekalan. Jadi ada konsekuensi kekal untuk setiap hal yang Anda lakukan di bumi. Setiap tindakan hidup kita menekankan sebuah nada yang bergema dalam kekekalan. Aspek paling merusak dalam kehidupan sementara adalah pemikiran jangka pendek. Untuk mendapatkan manfaat terbesar dalam hidup, Anda harus menjaga visi kekekalan terus-menerus dalam pikiran dan menyimpan nilai visi itu di dalam hati Anda. Ada yang jauh lebih besar dalam kehidupan dari yang sedang kita jalani sekarang. Kehidupan yang sekarang hanyalah puncak gunung es yang kelihatan. Kekekalan adalah sisa kehidupan yang tidak Anda lihat di bawah permukaan. Akan seperti apakah kehidupan bersama Tuhan? Terus terang saja, kapasitas otak kita tidak mampu memikirkan keajaiban dan kebesaran surga. Itu seperti menjelaskan internet pada seekor semut. Itu sia-sia saja. Belum ada kata yang ditemukan untuk dapat menjelaskan pengalaman kekekalan. Alkitab berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tetapi Tuhan telah memberikan kita sekilas pandang tentang kekekalan dalam firman-Nya. Kita tahu bahwa sekarang ini Tuhan sedang menyiapkan rumah yang kekal bagi kita. Di surga kita akan dipersatukan dengan orang yang percaya, yang kita kasihi, yang dibebaskan dari semua kesakitan dan penderitaan, diberikan upah untuk kesetiaan kita di bumi, dan ditugaskan kembali untuk melakukan pekerjaan yang kita sukai. Kita tidak akan berbaring di atas awan dengan mengenakan mahkota di atas kepala dan bermain harfa. Kita akan menikmati hubungan yang tidak pernah putus dengan Tuhan. Dan Ia akan menikmati persahabatan dengan kita untuk selamanya. Suatu hari nanti Yesus akan berkata, "Mari engkau yang diberkati oleh Bapakku, ambillah warisanmu, kerajaan yang disiapkan bagimu sejak dunia diciptakan." Lewis menangkap konsep kekekalan ini di halaman terakhir dari The Chronicle of Narnia, sebuah seri 7 buku fiksi anak-anak. Bagi kita inilah akhir sebuah kisah, tetapi bagi mereka itu hanyalah awal dari kisah yang sebenarnya. Seluruh kehidupan mereka di dunia ini hanyalah sampul dan halaman judul. Sekarang akhirnya mereka mulai bab 1 dan kisah besar ini, yang belum pernah dibaca seorang pun di bumi, yang akan terus berlanjut dan setiap babnya lebih baik dari bab sebelumnya. Tuhan mempunyai suatu tujuan untuk kehidupan Anda di bumi. Tetapi itu tidak selesai di sini. Rencananya mencakup waktu yang jauh lebih panjang dari beberapa dekade yang akan Anda jalani di planet ini. Itu lebih dari sekedar satu kesempatan istimewa seumur hidup. Tuhan menawarkan kesempatan yang melebihi usia Anda. Alkitab berkata, rencana Tuhan tetap selamanya, tujuan-tujuannya bersifat kekal. Satu-satunya waktu yang kebanyakan orang berpikir tentang kekekalan adalah pada saat pemakaman.
dan sering itu bersifat dangkal, sentimental, yang didasarkan pada ketidakfahaman. Mungkin Anda merasa tidak wajar berpikir tentang kematian, tapi sebenarnya tidak sehat bagi kita untuk hidup dengan menyangkali kematian dan tidak memikirkan hal yang tidak dapat dihindari. Hanya orang bodohlah yang melewati kehidupan tanpa bersiap-siap untuk menghadapi apa yang tidak dapat dihindari. Anda perlu berpikir lebih banyak tentang kekekalan, bukan sebaliknya. Sama seperti 9 bulan yang Anda habiskan di rahim ibu Anda. Itu bukanlah suatu akhir, demikian juga kehidupan sekarang adalah persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Jika Anda mempunyai hubungan dengan Tuhan melalui Yesus, Anda tidak perlu takut mati. Itu adalah suatu pintu menuju kekekalan. Itu bukan akhir hidup Anda di bumi, melainkan kelahiran Anda dalam hidup kekal. Alkitab berkata, dunia ini bukanlah rumah kita. Kita menantikan rumah kekal kita di surga. Dibandingkan dengan kekekalan, waktu kita di bumi hanyalah sekejap mata, tetapi konsekuensinya bersifat kekal. Perbuatan dalam kehidupan sekarang adalah penentu untuk kehidupan berikutnya. Seharusnya kita menyadari bahwa saat-saat kita masih ada di dalam tubuh alami ini adalah saat-saat untuk kita masih jauh dari rumah kita di surga. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah slogan populer yang mendorong setiap orang untuk menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari pertama dari sisa hidupmu. Sebenarnya akan lebih bijaksana untuk menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir dari kehidupan Anda. Matteo Henry berkata, seharusnya setiap hari kita bersiap-siap untuk hari terakhir kita. Merenungkan tujuanku pada hari yang keempat, ayat hafalan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yohanes 2 ayat 17. Pertanyaan untuk direnungkan, karena aku diciptakan untuk kekekalan, hal apakah yang harus kuhentikan dan hal apakah yang harus aku mulai lakukan hari ini? Demikian pelajaran hari keempat. Kiranya buku ini menjadi berkat dan membuat kita semakin dekat pada tujuan Allah menciptakan kita di bumi ini. Amin.